Halo Bestuy, udah bisa ngerjain soal kayak gini? Kalau udah bisa, itu kabar baik. Karena hal tersebut adalah basic atau fundamental skill yang harus sudah kalian kuasai sebelum kita akan coba mempelajari bagaimana cara menyelesaikan soal-soal kayak gini. Untuk memahami cara penyelesaian dua soal terakhir tadi, kita akan mempelajari fungsi eksponen. Yang mau siapin alat tulis atau cemil-cemilan gitu biar belajarnya santuy, Bang Mantuy tungguin ya, karena kita akan segera mulai setelah yang satu ini. Hai cantik, halo ganteng. Balik lagi di program Mantuy, tempat belajar matematika paling santuy bersama Kasur alias Bang Mantuy. Sekarang semua emang serba estetik, tapi jangan lupa belajar ya, biar otaknya juga ikut estetik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bestuy alias Besti Mantuy. Sebelumnya Bang Mantuy ucapin terima kasih banyak nih yang udah mau balik lagi nontonin video-video di program Mantuy alias Matematika Santuy yang cuma ada di channel Gema Edu Online. Buat kalian yang lagi nonton video ini sendirian ataupun rame-rame sama besti-bestinya, Bang Mantuy berharap semuanya dalam kondisi sehat dan hatinya selalu bahagia. Kali ini kita akan sama-sama ya belajar bareng mengenai topik fungsi eksponen. Dan pada pembahasan fungsi eksponen ini akan terbagi menjadi dua bentuk, yaitu fungsi pertumbuhan eksponen dan fungsi peluruhan eksponen. Nanti juga kita akan coba memecahkan persoalan-persoalan yang kelihatannya rumit, tapi setelah kita pahami konsepnya akan terasa mudah. Oke, Bestoy, biar lebih mudah memahami fungsi eksponen ini, kita akan mulai dengan studi kasus. Seseorang membawa virus dan menulari 3 orang lainnya. Pada fase selanjutnya, setiap orang menulari 3 orang lainnya lagi. Berapakah orang yang akan tertular pada setiap fase selanjutnya? Oke, seperti biasa, kita akan lebih fokusin masalahnya dan sajikan dalam bentuk tabel. Nah, buat kalian yang sudah menonton habis dan memahami materi di episode sebelumnya, pasti kalian sudah nggak asing dengan bentuk tabel seperti ini, bukan? Jadi Bang Manti saranin buat bestuy-bestuy yang lagi nonton video ini tapi belum memahami video di episode sebelum ini, nah Bang Manti saranin tonton dulu dan pahami dulu deh video sebelumnya ya, biar lebih mudah memahami ini. Kalau yang mau nonton sekarang, linknya ada di atas. Jadi di sini kita nyatakan tabelnya dalam fase penularan dan banyaknya orang yang tertular. Jadi fase penularan itu mulai dari fase ke-0 atau mula-mula gitu ya, kondisi mula-mula. Kemudian penularan pertama itu adalah fase ke-1, fase kedua, ketiga, dan seterusnya. Kemudian di sini bahwa pada mula-mula itu cuma ada seseorang ini nih. Artinya awalnya itu cuma ada satu orang yang tertular virus gitu kan. Kemudian pada fase penularan pertama itu si satu orang ini menulari 3 orang gitu kan. Fase kedua si 3 orang ini masing-masing menulari 3 orang lainnya, jadi ada 9. Nah, begitu seterusnya sampai ke fase-fase berikutnya. Nah, tentunya Besti masih ingat dong bagaimana cara menyatakan ini dalam bentuk eksponen. Jadi, fase penularan ke-0, maka banyaknya orang yang tertular adalah 3 pangkat 0. Jadi, fase ini akan menjadi pangkatnya. Nah, kenapa sih di sini kita gunakan bilangan pokok atau basisnya 3? Karena polanya di sini sudah kita tahu bahwa polanya adalah setiap orang itu menulari 3 orang lainnya. Jadi 3 ini menjadi bilangan pokok. Fase ke-1 berarti 3 pangkat 1, fase kedua berarti 3 pangkat 2, dan seterusnya. Kemudian jika fase penularan ini kita misalkan sebagai X, maka banyaknya orang yang tertular itu adalah Fx. Oke, coba kalian ingat lagi ya, ketika kalian belajar materi fungsi, mungkin waktu SMP kali ya. Fx ini adalah hasil pemetaan dari nilai-nilai X. Nah, di sini X-nya itu mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Gitu kan? Si 0 ini diapain? Gitu. Ternyata dijadiin pangkat tuh, atau bisa kita tuliskan banyaknya orang yang tertular virus tersebut itu dapat dinyatakan dengan Fx sama dengan 3 pangkat X. Oke, kita lihat polanya di sini ya. Oke, coba kita cek betul semua ya. Jadi si X ini menjadi pangkat dari 3.
Nah, bentuk fx sama dengan 3 pangkat x inilah merupakan fungsi eksponen. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa fungsi eksponen itu memetakan x, tapi di sini rumus fungsinya si x ini menjadi pangkat. Biasanya kan x ini adanya di bawah ya. Kalau kalian pernah belajar tentang fungsi linier, fungsi kuadrat, itu kan x-nya ini di bawah. Pada fungsi eksponen, si x itu menjadi pangkat. Nah, secara umum, fungsi eksponen itu dinyatakan dengan fx sama dengan n dikali a pangkat x. Loh, kok di sini ada n, Bang Mantuy? Nah, pada contoh ini kan nggak ada. Oke, kita pahami ketentuan-ketentuannya. Di mana a adalah bilangan pokok. Oke, jadi nggak asing ya, a adalah bilangan pokok. Syarat untuk a adalah a itu harus lebih besar dari 0, tapi tidak boleh sama dengan 1. Nah, kita lihat di sini. A-nya adalah 3. Berarti emang boleh, berarti betul. Ini adalah fungsi eksponen. Tapi coba kita cek ketentuan lainnya. N adalah bilangan real tak 0. Jadi N ini bilangan real, tapi bukan 0. Nah, di sini N-nya itu kok nggak ada? Nah, sebetulnya di sini ada N, yaitu 1. Jadi kalau N-nya 1 biasanya nggak kita tulisin. Kemudian, X adalah sembarang bilangan real. Nah, kita udah tahu lah ya, di episode sebelumnya, bahwa nilai X atau pangkat itu bisa pangkat positif, bisa pangkat negatif, bahkan bisa pangkat pecahan. Dan itu semua adalah bilangan real. Nah, sekarang kita akan coba telusuri. Kenapa sih A ini harus lebih besar dari 0 dan tidak boleh 1? Nah, coba kita telusurin ya, kita analisis. Gimana kalau A-nya itu 0? Kenapa sih nggak boleh 0? Nah, sehingga di sini kalau A-nya 0, misalkan nih, maka fx-nya akan menjadi 0 pangkat x. Nah, gitu kan, karena 0 ini adalah A di sini, jadi menjadi bilangan pokok gitu ya. X itu kan boleh sembarang ya, tapi bilangan real gitu. Ambil aja yang paling gampang, mulai 1 dulu deh. Kalau x-nya 1 berarti 0 pangkat 1, berarti nilai fx-nya 0 gitu ya kan. Kemudian kalau x-nya 2, 0 pangkat 2, maka nilai fx-nya 0 lagi. Nah, dengan kata lain kita masukin x berapapun, nilai fx-nya itu akan 0 gitu jika bilangan pokoknya atau a-nya ini 0. Sehingga nanti ya tidak ada nilai fx yang lain selain 0. Kalau dibuat grafiknya jadi lurus saja gitu. Mau x-nya berapapun, y-nya jadi 0 gitu ya kalau dibuat dalam bentuk grafik. Ya, ini akan menjadi fungsi linier nantinya. Kemudian kenapa sih fx sama dengan 1 pangkat x itu? Nah, di sini kita gunain ya a-nya adalah 1. Kenapa sih a-nya juga nggak boleh 1? Coba kita buktikan. Kalau x-nya misal kita ambil sembarang dari 1 dulu deh ya, 1 gitu. Maka ini menjadi 1 pangkat 1. Hasilnya fx sama dengan 1. X-nya 2, 1 pangkat 2 menjadi ya 1 juga. X-nya 3, 1 pangkat 3, 1 juga. X-nya negatif deh. Misalnya negatif 2, 1 pangkat negatif 2. Itu kan artinya 1 per 1 pangkat 2. Itu 1 pangkat 2, 1. 1 bagi 1 ya tetap 1. Sehingga nilai fx-nya selalu 1. Jadi berapapun x-nya, nilai fx-nya selalu 1 gitu. Dan ini bukan fungsi eksponen, ini termasuk ke dalam fungsi konstan. Sudah difahami ya Bestoy? Kenapa a itu tidak boleh 0 dan tidak boleh 1? Nah, terus bagaimana dong contoh-contoh fungsi eksponen yang lain, Bang Mantuy? Oke, selama tidak menyalahi ketentuan-ketentuan ini, maka bisa disebut sebagai fungsi eksponen. Kita ambil contoh deh ya. Misalkan fx sama dengan, n-nya adalah bilangan real tak 0. Kita gunain misalnya, kita ambil contoh misalnya 2 dikali a-nya itu kan lebih besar dari 0, tapi bukan 1. Oke, kita ambil contoh misalnya 3 gitu kan, pangkat x. Fx sama dengan 2 dikali 3 pangkat x. Oke, ini biar kelihatan perkaliannya, maka boleh kita kurungin. Jadi fx sama dengan 2 kali 3 pangkat x. Nah, ini juga termasuk sebagai fungsi eksponen. Terus gimana kalau bentuknya fx sama dengan misalkan 3 pangkat 5x. Apakah ini fungsi eksponen juga? Nah, kita cek nih. X di sini adalah bilangan real. 5 juga bilangan real. Bilangan real dikalikan bilangan real, hasilnya adalah bilangan real. Dengan demikian, 5x juga bilangan real. Jadi, boleh-boleh aja. Sehingga fx sama dengan 3 pangkat 5x juga merupakan fungsi eksponen. Satu lagi, gimana kalau fx sama dengan, misalkan nih, 2 pangkat
3x dikurangi 1, misalkan gitu ya. Nah, tinggal kita cek nih. Tadi 3x udah pasti bilangan real ya, karena x-nya bilangan real. Dikurangi 1 bilangan real juga, maka 3x kurang 1 itu adalah bilangan real juga, tidak menyalahi ketentuan ini. Sehingga ini adalah contoh-contoh lain dari fungsi eksponen. Oke, bagaimana sih fungsi eksponen ini kalau kita buatin grafiknya? Nah, kita misalin nih pada contoh kasus yang di atas ini. Nilai x yang kita masukkan adalah mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian nilai fx-nya atau dalam grafik itu biasanya dalam sumbu y, itu adalah 1, 3, 9, 27, 81, dan seterusnya. Sehingga kalau kita buat grafiknya akan menjadi seperti ini. Bisa diperhatikan ya bestui bahwa grafik fungsi eksponen itu adalah berupa kurva atau garis lengkung. Nah, kita lihat nih. Dan kita lihat di sini ada kenaikan secara drastis. Gitu. Jadi cepat nih naiknya. X-nya itu gesernya sedikit, tapi Y-nya itu udah jauh banget. Nah, itu adalah salah satu karakteristik dari fungsi eksponen. Oke, Bang Manti perlu informasi ini. Jadi, ketika kita ingin mengetahui gambaran grafik dari fungsi apapun sebetulnya ya, termasuk di dalamnya fungsi eksponen, kita bisa memanfaatkan teknologi melalui aplikasi, ya Bang Manti kasih contoh deh, misalnya GeoGebra atau Desmos gitu ya. Kalau yang mau konsultasi gimana caranya menggunakan GeoGebra, kalian boleh tulisnya di kolom komentar. Mungkin ntar kita buat video khusus kali ya, buat ngomongin gimana sih cara menggunakan GeoGebra ya dalam kebutuhan kita mempelajari matematika. Oke, bestuy, kita lanjut ya. Nah, secara umum fungsi eksponen itu ada dua bentuk, yaitu fungsi pertumbuhan eksponen sama fungsi peluruhan eksponen. Apa sih bedanya? Kita akan kupas tuntas satu persatu. Nah, tadi kan kalian sudah tahu ya bagaimana cara menyatakan sebuah fungsi eksponen, yaitu fx sama dengan n dikali a pangkat x. Nah, pertumbuhan eksponen itu syarat utamanya adalah a-nya lebih besar dari 1. Jadi kalau kita bisa ambil contoh nih, nah kayak tadi kan kita sudah memiliki beberapa contoh fungsi eksponen ya. Misalkan tadi fx sama dengan 3 pangkat x, kemudian fx sama dengan 2 pangkat x min 5, kemudian fx sama dengan misalnya 2 dikali 3 pangkat 4x. Ini adalah contoh-contoh fungsi eksponen. Lalu kita akan coba periksa deh, apakah ini termasuk fungsi pertumbuhan eksponen? Kita lihat aja nih, syaratnya adalah a-nya lebih besar dari 1. Pada fungsi ini, a-nya adalah 3, jadi memenuhi dong ya. Kemudian pada fungsi yang kedua, fx sama dengan 2 pangkat x min 5, a-nya juga 2. Kemudian pada fungsi berikut ini, a-nya 3. Jadi ini termasuk ke dalam fungsi pertumbuhan eksponen. Kenapa disebut pertumbuhan? Cirinya gampang deh gitu ya. Ketika fungsi ini menyatakan sebuah pertumbuhan itu kan bisa jadi bertambah kuantitas atau jumlahnya gitu kan. Atau bisa juga bertambah volume atau ukurannya. Sehingga nanti grafiknya pun otomatis akan menjadi seperti ini. Gitu ya. Nah, ini kan kita lihat nih fungsinya naik. Artinya ada pertumbuhan nilai Y gitu, atau nilai fx ini akan tumbuh gitu ya, akan naik terus gitu ya, seiring dengan penambahan nilai x. Nah, terus apa nih bedanya dengan peluruhan eksponen? Oke, secara umum fungsi itu kan dinyatakan dalam fx sama dengan n dikali a pangkat x ya, untuk fungsi eksponen. Nah, syarat utama pada fungsi peluruhan eksponen itu adalah nilai a-nya itu antara 0 dan 1. Nah, tadi kan udah jelas ya, sebelumnya sudah Bang Mantu jelasin bahwa secara umum fungsi eksponen itu a-nya itu harus lebih besar dari 0. Tapi juga tidak boleh 1. Bukan berarti a-nya harus lebih dari 1 ya bestuy. Bener nggak? Karena ada bilangan ternyata antara 0 dan 1. Jadi bukan 0, bukan 1, tapi terletak di antara 0 dan 1. Nah, biasanya ini tuh bentuk A-nya adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil daripada penyebut. Kita ambil contoh deh. Misalkan, jadi kalau kita misalin gitu ya, ini sembarang aja sih mengambil contoh sembarang gitu ya. Fx sama dengan, nah, N-nya misalnya 1, artinya nggak usah kita tulis lah ya. Kemudian A-nya itu
misalkan antara 0 dan 1, misalnya A-nya adalah 1/2 gitu kan. Pangkat X. Nah, kita lihat di sini A-nya adalah 1/2. Itu letaknya antara 0 dan 1. Jadi ini termasuk ke dalam fungsi peluruhan eksponen. Kita ambil contoh lain deh. Misalkan fx-nya sama dengan, misalkan n-nya kita kasih nilai deh. N-nya misalnya 3 gitu kan. 3 dikali, oke, pecahan lain antara 0 dan 1 misalnya 2/3 pangkat X. Oke, kita lihat di sini. A-nya juga antara 0 dan 1. Nah, sama halnya seperti ini. Dua fungsi ini termasuk ke dalam fungsi peluruhan eksponen. Jadi, kesimpulannya adalah fungsi peluruhan eksponen itu untuk setiap nilai A atau bilangan pokok yang letaknya antara 0 dan 1. Gitu ya. Harus lebih besar dari 0, tapi juga bukan 1. Itu bestuy. Kalau udah lebih dari 1 gimana nih? Nah, nanti larinya ke sini deh jadinya pertumbuhan eksponen. Oke, jelaskan perbedaan antara pertumbuhan eksponen dan peluruhan eksponen. Gimana bestuy? Mudah dipahami kan? Terus gimana Bang Mantuy bentuk grafiknya? Nah, ketika kita bicara peluruhan, itu kan artinya di situ nanti yang terjadi adalah kalau tadi pertumbuhan itu kan penambahan jumlah, kalau enggak bertambahnya ukuran atau volume. Nah, peluruhan ini kebalikannya. Jadi jumlahnya itu semakin sedikit atau volumenya ya semakin meluruh, semakin menyusut gitu ya. Terjadi penurunan volume. Sehingga grafiknya pun nanti akan menjadi seperti ini. Gimana bestuy? Kelihatan kan jelas banget bedanya antara fungsi pertumbuhan eksponen dengan grafik fungsi peluruhan eksponen. Yang ini naik, kan ada pertumbuhan. Kalau yang ini semakin X-nya semakin besar, maka nilai Fx-nya atau Y-nya itu semakin kecil. Bahkan mendekati 0. Gitu ya. Nah, garis Y sama dengan 0 ini atau sumbu X ini semakin didekati oleh grafik fungsi peluruhan. Sehingga nanti kalian akan mengenal bahwa garis yang didekati oleh sebuah grafik itu disebut sebagai asimtot. Oke, kita bahas nanti deh ya. Kapan-kapan juga materi kita akan nyampe. Oke, bestuy, sudah jelas ya perbedaan antara fungsi pertumbuhan eksponen dan fungsi peluruhan eksponen. Gimana, mantuy? Kita lanjut, kuy. Oke, bestuy, biar lebih mantuy lagi nih pemahaman kita tentang materi barusan, kita akan coba menyelesaikan soal-soal yang ada di buku paket. Soal nomor 1, bakteri E. coli menyebabkan penyakit diare pada manusia. Seorang peneliti mengamati pertumbuhan 50 bakteri ini pada sepotong makanan dan menemukan bahwa bakteri ini membelah menjadi 2 setiap 1/4 jam. Oke, bestuy, di sini kita sudah menemukan beberapa informasi atau data yang akan kita butuhkan untuk menjawab pertanyaan atau perintah pada poin A, B, maupun C. Jadi kita analisa dulu nih ya informasinya. Seorang peneliti mengamati pertumbuhan 50 bakteri. Nah, bestuy, jadi di awal atau nanti pada fase 0 gitu ya, sudah ada 50 bakteri. Kemudian bakteri ini membelah menjadi 2. Kemudian pola pembelahan dirinya ini setiap 1/4 jam. Jadi setiap 1/4 jam sekali dia baru membelah gitu ya. Nah, kita harus ubah dulu deh 1/4 jam ini menjadi menit. 1/4 jam berarti kan 1/4 dikali 60 menit. Sehingga 1/4 jam itu sama dengan 15 menit. Seperti biasa, kita akan modelkan dulu masalah ini dalam bentuk tabel. Nah, di sini tabelnya terdiri dari fase pertumbuhan dan banyaknya bakteri. Dan kita berikan keterangan ya, biar nggak lupa bahwa fase pertumbuhan ini kita akan tentukan setiap 15 menit. Pada fase ke-0 atau mula-mula nih kan di sini sudah jelas ya bahwa si peneliti ini awalnya mengamati 50 bakteri. Jadi pada fase ke-0 itu sudah ada bakteri, bestuy. Nah, banyaknya bakteri pada fase ke-0 atau mula-mula itu kan 50 gitu ya. Kemudian pola pembelahannya adalah dia membelah menjadi 2. Jadi otomatis si masing-masing 50 bakteri ini membelah menjadi 2. Sehingga pada fase ke-1 itu akan ada 100 bakteri. Kemudian pada fase kedua otomatis, nah kita sudah tahu dong ya dari beberapa pengalaman tadi kita membahas tentang fungsi eksponen, ini sudah kelihatan bahwa polanya adalah dikali 2. Sehingga di sini adalah 200. Kemudian fase ketiga, nah 200 bakteri ini membelah menjadi 2 sehingga menjadi 400.
kemudian pada fase berikutnya adalah 800, dan fase kelima ini adalah 1600. Nah, ketika kita sudah menemukan nilai-nilai pada tabel ini, maka ini bisa kita misalin ini adalah X-nya, kemudian ini adalah Fx-nya gitu Bestoy. Dan Fx ini nanti kan akan ada pada sumbu Y, sehingga Fx ini biasa dinyatakan juga dengan Y. Oke Bestoy, dari data ini kita bisa buatin grafiknya. Jadi nilai X-nya itu mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Karena yang diminta itu dari fase 0 sampai fase kelima. Biar lebih mudah, Bang Mantuy saranin kalian harus mulai mengenal aplikasi GeoGebra. Nah, inilah grafiknya, kurang lebih gambaran grafiknya seperti ini. Jadi, pada fase ke-0 sudah ada nih. Jadi, si awal grafik ini bukan dari 0 ya Bestoy, karena sudah ada 50 bakteri pada fase ke-0 ini. Sehingga mulainya dari sini, kemudian terus bergerak naik. Pada fase kelima, kurang lebih 1600 itu adanya di sini. Nah, lebih jelas kalau kalian melihat grafik ini melalui aplikasi GeoGebra. Atau bisa juga sih kalian buat grafiknya secara manual di buku berpetak gitu ya. Hanya kalian tentunya diusahakan menggunakan skala yang tepat gitu ya, biar kelihatannya lebih bagus grafiknya. Oke, Bestoy, kita sudah menjawab pertanyaan pada poin A ini, yaitu membuat tabel dan membuat grafiknya. Nah, sekarang kita akan coba menjawab pertanyaan di poin B ini. Modelkan fungsi yang menggambarkan pertumbuhan bakteri E. coli setiap 1/4 jam. Nah, maksud dari pertanyaan ini adalah kita diminta untuk menentukan nih, bagaimana sih rumus dari Fx ini. Oke, kita sudah tahu ya, pola umum dari fungsi eksponen adalah Fx sama dengan N dikali A pangkat X. Nah, di sini sudah jelas bahwa N-nya itu adalah 50. Oke, masih ingat kan Bestoy? Jadi, 50 dikali A-nya adalah nih pola pembelahannya nih. Membelahnya menjadi berapa kali? Sehingga di sini adalah 2. Kemudian baru kita pangkatin X. Sehingga rumus atau model fungsi dari masalah di atas adalah Fx sama dengan 50 dikali 2 pangkat X. Oke, gimana Bestoy? Mudah kan? Nah, sekarang kita coba lanjutin ke pertanyaan berikutnya. Pada poin C ini, kita diminta untuk memprediksi berapa banyaknya bakteri setelah 3 dan 4 jam pertama. Jadi ada dua hal nih yang harus kita cari nih di sini Bestoy. Pertama itu pada 3 jam pertama. Nah, sebelumnya kita harus cari tahu dulu nih, pada saat 3 jam pertama itu berarti sudah berapa kali tuh si bakteri membelah, atau kalau dalam bentuk tabelnya itu nanti sudah fase keberapa nih. Tinggal kita bagi deh 3 jam dibagi 1/4 jam gitu ya. Atau kalau kita ubah menjadi menit nih semuanya, 3 jam itu kan 3 kali 60 menit gitu ya. Jadi 180 menit dibagi 15 menit. Berarti ada 12 fase gitu ya. Jadi sudah fase ke-12 nih. Nah, kita sudah tahu bahwa fase ini nanti akan menjadi pangkat dari 2 ini. Jadi, yang dimaksud dari pertanyaan ini adalah kita diminta untuk menentukan berapakah nilai dari F12. Oke, rumus fungsinya sudah tahu, sehingga tinggal kita masukin deh. 50 dikali 2 pangkat 12. Nah, tinggal kita hitung nih. 2 pangkat 12-nya itu berapa? Oke, kalian boleh juga kok menggunakan kalkulator gitu ya untuk menghitung ini. Oke, Bang Mantuy sudah menghitung nih, 2 pangkat 12 adalah 4096. Kemudian kita akan mengalihkan 50 ini dikalikan 4096. Hasilnya adalah 204.800. Oke Besti, dengan mudah kita akan coba menerapkan pola penyelesaian yang sama terhadap waktu berikutnya, yaitu 4 jam. Oke, 4 jam itu kan sama dengan 240 menit. Sehingga kalau kita bagi 15 nih menjadi 16. Nah, ini akan menjadi fase. Fase itu kita sudah tahu bahwa fase ini akan menjadi pangkat, Bestoy. Sehingga untuk menyelesaikan ini, sebetulnya kita diminta untuk mencari berapakah nilai dari F16. Nah, tinggal kita cari deh dengan rumus yang sama tentunya, yaitu 50 dikali 2 pangkat 16. Nah, setelah dihitung, 2 pangkat 16 itu adalah 65.536. Kemudian tinggal kita kaliin, ya hasilnya adalah 3.276.800. Nah, sehingga inilah jumlah bakteri atau banyaknya bakteri pada fase ke
16 atau dalam pertanyaan ini adalah setelah 4 jam pertama. Oke, Besti, mudah kan? Pada tahun 2015, kasus positif HIV AIDS berjumlah sekitar 36 juta jiwa. Jumlah ini meningkat rata-rata 2% setiap tahun dari tahun 2010 hingga 2015. Jika peningkatan kasus positif HIV di tahun-tahun berikutnya diprediksi bertambah secara eksponen pada peningkatan 2% setiap tahun, berapa banyak kasus yang terjadi pada tahun 2020? Oke, Besti, kita sarap dulu nih. Informasi-informasi apa yang kita dapetin pada kalimat soal ini. Data pada tahun 2015 itu ternyata ada 36 juta kasus positif HIV AIDS gitu ya. Kemudian dari tahun 2015 hingga tahun 2020, nah di sini ya, tahun-tahun berikutnya diprediksi bertambah secara eksponen dengan peningkatan 2% setiap tahun. Yang ditanyakan adalah berapa banyak kasus yang terjadi pada tahun 2020. Kita buat dulu nih permodelannya, atau biar lebih fokus dengan permasalahannya, kita sajikan dulu data-datanya dalam bentuk tabel. Oke, pada tahun ke N gitu ya, atau tahun ke 0. Tahun ke 0 ini berarti kita jadikan tahun awalnya adalah tahun 2015. Karena data yang diperoleh itu data pada tahun 2015. Kemudian kita akan buatin ke sini ke bawah sampai dengan tahun 2020. Jadi ini 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, dan seterusnya sampai 2020. Oke, tapi kita akan buat dulu permodelannya sehingga kita akan menemukan bagaimana rumus fungsi eksponennya. Dari contoh kasus sebelumnya atau soal sebelumnya, kita kan sudah tahu ya bahwa fase mula-mula ini nanti akan menjadi N pada rumus fungsi yang akan kita buat. Sehingga nanti gambarannya adalah si fx itu sama dengan N dikali A pangkat X. Nah, N-nya ini pasti nanti 36 juta. Benar nggak, Besti? Terus yang menjadi A ini apa dong? Oke, kita coba analisa ya. Di sini, pada fase ke-1 itu 36 juta ditambah 2% kali 36 juta. Oke, benar kan ya? Jadi, setiap tahun kan bertambah 2%. 2% dari mana? Otomatis 2% dari jumlah tahun sebelumnya dong. Betul ya? Banyaknya kasus pada tahun sebelumnya ditambah dengan 2% dari itu. Gitu kan? Jadi 36 juta ditambah 2% dari 36 juta. Setelah dihitung, didapatlah hasil 36.720.000 kasus pada tahun berikutnya, atau ini pada tahun berarti 2016. Nih, ini adalah 2015 gitu ya. Kita coba analisa deh di sini. Oke, Bang Mati tulisin di sini deh. 36 juta ditambah 2% kali 36 juta. Nah, ini kan bisa kita, ini penjumlahan gitu ya, ini penjumlahan. Sehingga 36 jutanya bisa kita tarik keluar nih. 36 juta dikali, di sini cuma ada 36 juta sendirian, berarti 1 ditambah, berarti di sini juga ditambah 2%. 36 jutanya sudah ada, berarti di sini tinggal 2%. Dan kita sudah tahu hasilnya adalah 36.720.000. Kita ke pola berikutnya. Kita akan membaca pola pada tahun 2016 ke tahun 2017. Di sini, 36.720.000 adalah banyaknya kasus pada tahun sebelumnya. Jadi, kalau kita tulisin nih, 36.720 itu kan ini nih. Nah, jadi pada tahun berikutnya itu adalah bentuk ini, gitu kan? 36 juta dikali 1 ditambah 2%, gitu kan? Ditambah lagi 2% dikali 36 juta dikali 1 plus 2% lagi. Oke, jadi ini kan 36.720 ya. Jadi kita hanya mengganti nilai 36.720 ini dengan bentuk yang ini. Oke, ini adalah pada tahun 2017 gitu ya. Nah, sekarang kita lihat deh di sini ada bentuk ini
ditambah 2% kali bentuk ini, gitu kan. Oke. Katakanlah ini bentuk apa ya, kita misalnya aja ini M gitu ya, ditambah 2% kali M, maka M-nya kan bisa kita keluarin. Sehingga di sini menjadi 36 juta dikali 1 ditambah 2%, gitu kan, dikali di sini bentuk yang sama berarti 1 gitu kan, ditambah di sini 2% kali bentuk yang sama berarti tinggal 2%. Nah, kita perhatikan di sini nih, 36 juta dikali 1 plus 2% dikali lagi 1 plus 2%. Nah, bentuk ini coba kita fokus ke sini deh. Ini kan bisa kita tulisin menjadi 1 ditambah 2%. Ini kan perkalian bentuk yang sama ya, sehingga bisa kita tuliskan dalam bentuk 1 plus 2% pangkat 2. Oke, bestoy. Jadi, di sini bisa kita tulis ini. Oh, bentuk ini adalah 36 juta dikali 1 plus 2%. Kemudian, pada tahun 2017 yang ini nih, ini adalah 36 juta dikali 1 ditambah 2% pangkat 2 gitu ya. Nah, udah mulai kelihatan belum polanya, bestoy? Jadi di sini kita lihat deh. Tahun ke-1 itu pangkatnya juga 1. Oke, ini nggak ditulis ya. Kalau pangkat 1 kan nggak usah ditulis pun nggak apa-apa gitu ya. Kemudian tahun kedua pangkatnya juga 2. Jadi sudah tahu dong di sini hasilnya seperti apa. Tahun ketiga, maka ini akan menjadi 36 juta dikali 1 ditambah 2% pangkat 3 dan seterusnya. Nah, sekarang tinggal kita fokusin lagi ke permasalahannya. Kita udah dapat polanya nih. Yaitu fx-nya menjadi n-nya adalah 36 juta dikali A-nya adalah 1 ditambah 2%, gitu kan, pangkat X. Oke, jadi ini X-nya ya. X-nya adalah 0, 1, 2, 3 fasenya. Di sini pun sama ya. Pada fase ke-0 ya di sini ya cuma 36 juta sendirian. Karena 1 plus 2%-nya pangkat 0. Itu kan 1 ya. Semua bilangan pangkat 0, 1 gitu kan. Kecuali 0, ingat ya. Jadi di sini tinggal 36 juta doang gitu kan, alias pangkat 0. Jadi secara umum rumus fungsinya sudah kita dapetin, yaitu 36 juta dikali 1 plus 2% pangkat X. Nah, sehingga kita akan memprediksi tahun 2020. Tinggal kita cari nih, 2017 itu kan tahun kedua, berarti di sini 2018, 2019, 2020. 2020 itu berarti kelima. Jadi tahun 2020 itu nilai X-nya adalah 5. Sehingga Fx-nya sama dengan 36 juta dikali 1 plus 2% pangkat 5. Nah, ini bisa kita hitung dengan berbagai macam cara dong ya. Kalau pakai kalkulator boleh nggak Bang Mantuy? Ya, buat Bang Mantuy sih boleh-boleh aja sih selama itu memang membantu ya. Toh yang penting kan kalian bukan cepet-cepetan menghitung ini gitu ya. Tapi memahami dari mana bentuk 1 plus 2% ini. Nah, setelah kita hitung, hasilnya adalah 39.746.908 kasus positif HIV AIDS di tahun 2020 dengan ketentuan diprediksi peningkatannya 2% setiap tahun. Dan data awal yang digunakan adalah data pada tahun 2015 yaitu sekitar 36 juta kasus positif HIV AIDS. Jadi X di sini kita gunakan X sama dengan 5 sehingga ini adalah F5 gitu ya. Bang Mantuy perlu tekankan bahwa langkah pentingnya adalah bagaimana kita menyusun strategi untuk menemukan model fungsi eksponen yang akan kita buat. Dengan catatan, fungsi eksponen secara umum sendiri itu menjadi acuan, gitu kan? Jadi fx selalu sama dengan n dikali a pangkat x. Tinggal nanti kita tentukan n-nya berapa, kemudian a-nya berapa, dan x-nya itu ya tergantung di sini ya. Tergantung dari apa yang akan kita misalkan sebagai x. Oke, semoga mudah dipahami ya, bestoy. Oke, bestoy. Tadi 2 soal sudah kita coba selesaikan sama-sama ya.
Dan masih ada 3 soal lagi sih sebetulnya, cuma kayaknya video yang kepanjangan, jadi Bang Mantuy akan bagi episode 2 ini menjadi bagian A dan bagian B. Masih ada 3 soal lagi, dan semua soal yang diselesaikan di sini itu diambil dari sumber buku paket kalian di sekolah. So, buat kalian yang nggak pengen ketinggalan 3 soal lainnya yang akan berkaitan dengan fungsi peluruhan eksponen, jangan lupa subscribe. Dan kalau yang suka videonya, kalian boleh klik like, boleh share juga ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Dan kalau ada hal yang ingin ditanyakan, boleh tulisin aja di kolom komentar. Tungguin video berikutnya ya. Bagian B dari episode 2 ini. Masih bersama Bang Mantuy di program Mantuy hanya di channel Gema Edu Online ini. Bang Mantuy pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia. Bye-bye.